Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara hadir kembali. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Eridia Nuhidayah ya, SH, selaku Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah perselisihan tenaga kerja, simpelin aja. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Dian. Iya, bisa disapa Kang Mas dan Mbak Yunya dulu nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di Jawa Tengah. Betul. Salam sehat. Semoga kita selalu semangat sehat. Amin, amin, amin. Dan seperti biasa nih Kang Mas dan Mbak Yu, sebelum nanti kita akan mulai obrolan kita pada pagi hari ini, yang mau bertanya boleh ya di 0813-9965-9922. Jangan lupa namanya siapa, baru daerah mana, dan pertanyaan untuk Ibu Eri apa. Dan setelah ini kita akan bahas apa sih perselisihan tenaga kerja, simpelin aja. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara kita kali ini masih tentang perselisihan tenaga kerja, simpelin aja, bersama Ibu Eridia Nuhidayah SM dari Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja. Dan kita akan mulai langsung aja. Mungkin ini banyak yang penasaran Bu, dan banyak yang belum tahu, apalagi kan sekarang ini lagi marak sekali di luar tentang kemarin yang namanya upah ini ya, upah minimum. Nah, untuk mendapatkan kenaikan upah, ini banyak yang demo segala macam. Nah, ini termasuk bagian dari perselisihan tentunya yang harus diselesaikan. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Bu, UPT dari perselisihan tenaga kerja ini seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi balai kami, Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja atau BP3TK, itu merupakan balai satu-satunya di Indonesia Mbak Dian yang ngurusi kaitannya dengan penyelesaian perselisihan. Hanya di Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah. Oke. Balai tersebut kami mengurusi dua substansi ya. Yang pertama penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja. Nah, kalau yang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu teman-teman atau Bapak dan Ibu yang mendengarkan pasti sudah sering mendengar ya bagaimana perselisihan hubungan industrial. Jadi perselisihan hubungan industrial itu adalah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau serikat pekerja dengan pengusaha, seperti itu. Nah, di tempat kami itu sudah ada aplikasi yang mencatat berapa perselisihan Jawa Tengah misalnya. Jadi namanya aplikasi Si Digital, Sistem Informasi Database Kasus Hubungan Industrial. Jadi saat ini tadi saya mencatat ya Mbak Dian. Jadi kan itu kan real time ya, artinya aplikasi tersebut real time. Nah, kami bisa melihat bahwa di Jawa Tengah misalnya ini saat ini per tanggal hari ini 13 November kan gitu kan, jam 8.55 tadi. Oh, di Jawa Tengah ada 14 kasus mogok misalnya. Itu hari ini aja ya Bu ya? Bukan hari ini, tapi sudah terekap sampai dengan 13 November. Itu data dari seluruh Jawa Tengah. Terus kemudian penutupan perusahaan itu yang tercatat itu ada 9 kasus kan begitu. Kemudian ada perselisihan hak. Jadi kalau perselisihan hubungan industrial itu ada 4 macam Mbak Dian. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan PHK misalnya itu tercatat ada 309 kasus dengan jumlah pekerja 4.700 sekian begitu. Itu yang kaitannya dengan hubungan industrial. Jadi di tempat kami ada mediator namanya Mbak Dian yang bertugas untuk memediasi perselisihan hubungan industrial. Jadi mediator itu ada di Jawa Tengah semua, ada di kabupaten kota dan di provinsi. Nah, kalau di provinsi ada di bidang hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan ada di tempat kami di Balai BP3TK. Nah, di BP3TK itu khusus nangani tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya, Bu ya. Terus nah, ini yang pengen tahu juga nih, Bu. Kalau dari aplikasi Si Simpel itu tadi kan dapat datanya banyak tuh. Itu datanya dari masyarakat atau seperti apa bisa mendapatkan data itu, Bu? Yang Si Digital ya. Si Digital itu dari mediator se-Jawa Tengah. Mediator yang ada di kabupaten kota dan mediator kami. Jadi setelah melaksanakan penyelesaian perselisihan, mereka input di data Si Digital itu. Itu Si Digital itu sebagai tools bagi mediator untuk mempermudah semua juga, Mbak, karena data-data kaitannya dengan ketenagakerjaan itu sangat penting. Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah itu mempengaruhi kondisi atau lingkungan atau kondisivitas dari suatu daerah kan begitu. Betul. Misalnya kalau misalnya nggak sering demo atau aman, kondusif, tentunya berpengaruh bagi misalnya nanti ada investasi masuk dan sebagainya, karena itu sangat berpengaruh. Nah, tetapi yang satu itu ada perselisihan penempatan tenaga kerja. Nah, ini yang mungkin belum familiar kan begitu. Apa itu, Ibu? Boleh dijelaskan itu, Ibu? Jadi perselisihan penempatan tenaga kerja itu adalah perselisihan antara, kalau kita khusus ya CPMI atau PMI dengan P3MI, perusahaan yang menempatkan. Jadi kami selama ini juga sudah menangani kaitannya dengan perselisihan itu. Tetapi artinya ada undang-undang terbaru juga, Mbak, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, yang kemudian ada PP nomor 22 tahun 2022. Nah, di situ ada fungsi mediator hubungan industrial, Mbak. Jadi bagaimana ketika terjadi perselisihan. Nah, ini makanya mediator itu punya fungsi untuk itu. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata hal itu belum terlalu menjadi familiar atau menjadi teman-teman mediator belum ke situ, karena anunya ke mediasi yang hubungan industrial tadi, yang perselisihan penempatan belum. Makanya kami untuk bagaimana meningkatkan kinerja itu dengan membuat sistem, karena belum optimalnya layanan penyelesaian perselisihan penempatan itu karena belum sistemnya itu belum maksimal kan begitu. Belum sistem itu dalam hal ini tentunya SOP-nya bagaimana, kemudian petunjuk teknisnya bagaimana, dan membuat sistem, Mbak. Jadi simpelin aja itu biar semua itu simpel kan begitu. Biar semuanya simpel ya, Bu ya. Simpelin aja itu akronim juga, Mbak dia. Apa itu, Bu? Dari sistem elektronik layanan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga soalnya kerja. Kalau itu panjang sekali ya, jadi agak susah diingat gitu ya. Yang paling gampang diingat adalah simpelin aja. Baik. Nah, kalau simpelin aja ini boleh dijelaskan, maksudnya lebih ke bagaimana nih, Bu, untuk aplikasinya itu? Aplikasi untuk apa seperti itu? Aplikasi simpelin aja itu untuk kaitannya dengan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja secara online, elektronik. Secara online dan elektronik. Jadi kan memudahkan ya, Mbak. Kaitannya dengan juga reformasi birokrasi itu kan salah satunya bagaimana menciptakan birokrat yang digital. Iya, betul. Saat ini kita terbatas semua, Mbak. Artinya terbatas dari sisi personel dan sebagainya. Makanya memaksimalkan kaitannya dengan penggunaan digital. Dan itu bisa di-tracing oleh masyarakat dalam hal ini. Jadi lebih memudahkan juga ya kalau misalkan masyarakat pengen lapor itu nggak perlu jauh-jauh datang ya, Bu ya. Karena lapor juga bisa dari mana saja. Mau dari rumah, dari kantor, itu juga dari bisa. Dari kamar sambil rebahan ya, Mbak. Itu juga bisa. Sekarang itu kan eranya mager ya, Mbak. Eranya mager, semua bisa pakai aplikasi. Tapi kita tahan dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih isinya dari simpelin aja, terus bagaimana sebagai masyarakat kita bisa mengakses. Setelah ini ya Kang Mas dan Mbak Yu, kita akan istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Gayeng Oleh Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih bersama Ibu Eridia selaku Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja. Dan tadi kita sudah membahas tentang aplikasi Simpelin Aja. Ini boleh diceritakan Ibu kapan launchingnya sedikit? Karena kan ini baru-baru masih hangat ini Kang Mas dan Mbak Yu ya. Boleh diceritakan seremonialnya dulu nih Bu, kapan di launchingnya, akhirnya sampai dimunculkan Simpelin Aja, silakan. Oke. Kami launching tanggal 7 November. Oke. Berarti ya minggu kemarin ya. Ini hampir mau 1 minggu lah ya Bu ya. Hampir 1 minggu. Di launching itu kami juga sudah melakukan sosialisasi juga ke CPMI maupun PMI lewat daring Mbak, karena keterbatasan semua. Jadi ada yang luring, ada yang daring kan begitu. Sebelum sosialisasi kami juga sudah melakukan sosialisasi dulu sebelum launching itu kepada CPMI dan Serikat Buruh Migran Indonesia. Kemudian kami ini kan implementasinya ini kita ke 4 kabupaten dulu, yaitu di Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kendal. Karena 4 kabupaten tersebut itu potensi terjadinya kasus kaitannya dengan perselisihan penempatan PMI kan begitu. Nah kemudian minggu-minggu kemarin juga sudah kita implementasikan. Artinya apakah sudah ada aduan masuk? Alhamdulillah belum Mbak. Harapan kita kan tidak terjadi kasus ya Mbak. Betul. Aplikasi itu kan hanya artinya bukan hanya, tetapi bagaimana kita siap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tapi sebenarnya harapan kita ya semua sudah nggak perlu ada kasus kan. Jangan ada kasus. Ada kasus. Nah, terus isinya apa saja ini Bu? Oke. Jadi aplikasi Simpelin Aja ini pertama tentunya dari pelapor kan begitu. Pelapor itu bisa CPMI, bisa PMI, atau dari perusahaannya juga bisa melapor. Perusahaannya bisa ya. Kan begitu. Nah, kemudian dari CPMI atau PMI itu ketika aplikasi kita berbasis web Mbak. Jadi tidak perlu download Play Store. Kalau download Play Store kan nanti menu-menuin memori ya kan. Itu alasannya Bu sekarang. Nanti memorinya penuh gitu ya. Penuh. Makanya kita mempermudah masyarakat. Nanti basisnya web, kemudian ketika ada aduan itu kemudian yang penting itu punya nomor WA sama ada internet aja, ada kuota internet. Ada kuota ya. Setelah itu kan ada nanti ketika masuk kemudian ada notifikasi kan, memasukkan nomor WA. Nanti ada notifikasi ke nomor WA-nya untuk kode OTP-nya kan kode begitu. OTP. Berarti tinggal diketik Simpelin Aja gitu ya Bu ya. www.simpelinaja.bp3tk.com. Itu ya. Jadi sekali lagi boleh disebutkan Ibu. www.simpelinaja.bp3tk.com. Nah, itu ya, diklik itu. Nanti habis itu diklik akan muncul masukkan nomor WA. WA. Nomor WA itu nggak perlu dikasih 0 lagi ya, tapi langsung 81 berapa kan begitu. Nah setelah Mbak, www.simpelinaja.bp3tk Jateng. BP3 ada Jatengnya. BP3tk Jateng.com. Ya. Nah setelah itu nanti kan masukin nomor WA, nanti ada kode OTP. Kode OTP. Nah nanti bisa dimasukkan. Nah nanti tinggal, jadi kan untuk layanan ini bisa yang pertama kaitannya dengan hanya konsultasi saja. Hanya konsultasi saja. Jadi begitu Bapak Ibu sudah menyampaikan aduan, artinya itu kan data by name, by NIK. Tapi jangan khawatir, NIK-nya tidak kita gunakan. Nah itu kan itu data hanya kita yang save kan gitu. Kemudian by name, by NIK, kemudian dia alamatnya mana, alamat dan segala macam, kemudian kronologisnya seperti apa, aduannya tentang apa, dan kemudian yang diadukan itu siapa. Nah nanti terakhirnya kan dapat barcode Mbak. Jadi barcode itu bisa digunakan setelah ini pun, misalnya kalau sudah selesai tapi nanti
besok berarti kan dia sudah punya akun kan. Betul. Nah itu nanti bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan mau mengadu tidak perlu mengulangi dari awal ya. Jadi cukup pakai barcode itu, tinggal pertanyaannya apa yang mau diadukan. Nah terus bagaimana nih Bu, kalau kita sudah mengadukan, kita kan pasti menunggu jawabannya nih. Nah jawabannya itu kita bisa dapatkannya bagaimana gitu? Ya itu tadi kan yang pertama konsultasi. Kalau memang konsultasi, nanti kan yang menerima itu bisa admin dari kabupaten kota dan diteruskan ke kita. Jadi adminnya itu ada admin kabupaten kota maupun admin di provinsi yang ada tempat kita. Nah kemudian nanti ternotifikasi semua. Nah, tinggal nanti kalau misalnya yang bersangkutan itu misalnya tinggal di Kendal, penduduk Kendal, dan yang diadukan itu P3MI Kendal, berarti yang nangani adalah dari Kendal. Tetapi kalau misalnya dia Kendal, kemudian ada yang diadukan perusahaannya di Brebes, menjadi kewenangan kami di provinsi untuk menangani seperti itu. Ya, nanti kan semua karena alamat dan segala macam sudah ada. Kemudian kalau konsultasi misalnya, konsultasi itu nanti bisa intens dilakukan kan begitu. Kalau memang sudah selesai konsultasi dan cuma hanya sebatas konsultasi, ya sudah selesai kan begitu. Tapi nanti kalau misalnya saya tidak hanya sebatas konsultasi, tapi saya pengen mengadukan, itu nanti lebih lanjut lagi. Nah, itu bisa juga ya kalau mengadukan ya Bu ya. Tapi tetap aman kan ya? Aman. Identitasnya aman, tidak kita sebar. Nah, kemudian klarifikasi tentunya nanti itu setelah ada pengaduan ada klarifikasi itu, tapi kita verifikasi dulu datanya kan begitu. Yang mengadu sudah selesai kan begitu, yang diadukan apakah perusahaan ini ada misalnya atau sudah tutup atau apa. Nah kalau sudah clear kan perlu kita temukan ini Mbak betul. Klarifikasi ini, kemudian nanti ada surat undangan. Ada surat juga undangan untuk dilakukan klarifikasi kedua belah pihak. Dan itu untuk klarifikasi kita lakukan secara online. Secara online juga ya. Jadi nggak perlu yang jauh tempatnya datang gitu, nggak perlu ya Bu ya. Jadi klarifikasi itu online. Online gitu juga semuanya. Nah biasanya nih yang sering banyak dikeluhkan dari masyarakat itu adalah nanti kalau aduan saya cepat direspon. Nah kalau Simpelin Aja ini bagaimana Bu? Apakah memang akan cepat respon atau paling nanti diputar-putar dulu kemana-mana gitu? Silahkan. Jadi ini untuk aduan ini kan biasanya itu kan gini, aduan terus nanti di print kan begitu, di print nanti didispo kan begitu. Tetapi di Simpelin Aja ini kan begitu aduan nanti Bapak Ibu bisa men-tracing, artinya memantau kan memantau aduan saya sekarang sampai apa, saya baru diverifikasi datanya kan begitu. Nanti ada undangan ke saya, itu kan semua terrekod di situ. Jadi nanti jelas, nanti Bapak Ibu terhubung dengan admin kami. Nanti ketika undangan kita sampaikan itu, nanti undangan juga dikirim lewat WA. Nanti klarifikasi itu, kalau klarifikasi ini online semua. Semuanya online ya Bu ya. Baik. Terus nanti kan misalnya diklarifikasi, kemudian nanti sepakat. Ya syukur-syukur sepakat. Kami mendorong itu sepakat, tidak kemana-mana kan betul. Nah kalau sepakat nanti tinggal teknisnya mau bagaimana, baru nanti datang ke kantor untuk misalnya ya kalau kesepakatan itu kan biasanya ada beberapa misalnya hak yang harus dikembalikan dan sebagainya, dan nanti di sini itu ketemu tapi sudah selesai kan begitu. Nah tapi kalau tidak sepakat itu nanti naik ke mediasi Mbak. Lebih panjang lagi ya alurnya ya. Mediasi ini nanti kita tawarkan apakah mau offline atau mau online. Kalau online kita juga masih menyediakan link Zoom-nya. Jadi bisa juga online. Tetapi kalau memang menghendaki saya mau offline, saya mau datang ke kantor, dan nanti tinggal kita undang secara offline. Begitu Mbak. Sejauh ini banyak yang datang secara online atau secara offline ini Bu? Jadi ini kan aplikasi baru minggu kemarin betul. Implementasi sudah kita lakukan di 3 hari ini di Pemalang. Kemarin sudah kita ke Kendal, Grobogan sama Batang.
alhamdulillah memang belum ada kasus yang masuk secara online kan begitu. Tetapi kalau secara offline ya sudah beberapa kali mereka Oke. Tapi itu belum masuk ke Simpelin gitu. Dan diharapkannya sih semoga tidak sampai ke tahap-tahap yang panjang ya Bu ya. Begitu mengadu kemudian dilaporkan, habis itu cuman konsultasi aja habis itu sudah selesai seperti itu ya. Baik. Nah, terus ini adalah tadi sudah punya si digital dan ini juga Simpelin Aja, dan tentunya kan ini memang dua aplikasi yang berbeda ya Bu, karena kalau yang Simpelin Aja itu tadi kan dari pengisi data, maksudnya yang mengisi masalah-masalahnya. Kalau Simpelin Aja ini lebih ke ini tenaga kerjanya yang melaporkan, baik itu tenaga kerja ataupun dari perusahaan. Kalau perusahaan juga boleh kan Bu? Boleh. Oh boleh. P3MI. Jadi kalau si digital itu tools bagi ASN kita, bagi mediator. Tetapi kalau Simpelin Aja ini langsung ke masyarakat. Jadi langsung bisa menjadi dalam rangka kita melakukan pelayanan publik masyarakat. Oke, baik. Nah, nanti kita akan tanya nih kira-kira dalam tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini yang menuju akhir tahun nih Kang Mas dan Mbak Ayu, pelanggaran-pelanggaran apa atau perselisihan-perselisihan apa yang banyak terjadi nih di Naketras. Nanti akan kita bahas sambil nunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Bisa langsung ditanyakan di 0813 9965 9922 nama, kota, baru pertanyaannya. Jateng Bicara kembali lagi setelah yang satu ini. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih di Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Ayu, dan tema kita adalah perselisihan tenaga kerja Simpelin Aja. Nah, kalau aplikasi Simpelin Aja tadi sudah panjang dijelaskan oleh Ibu Eri. Nah, sekarang kita mau tanya terakhir ini Bu, perselisihan itu apa saja yang sudah terjadi di Jawa Tengah tentunya? Ya, tadi ya kembali ke yang perselisihan hubungan industrial ya Mbak ya. Jadi kan perselisihan itu ada 4 ya kalau di hubungan industrial. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Nah, yang tercatat di kami se-Jawa Tengah itu yang paling tinggi adalah perselisihan PHK Mbak. Jadi ada 309 kasus dengan yang perjanjian bersama, artinya sepakat, itu ada 1.581. Oh, 1.581. Baik. Kemudian yang mediasi ada 134, kemudian ada keluar anjuran 44. Jadi anjuran itu kalau PB sudah selesai Mbak, kan begitu. Tetapi kalau kemudian perselisihan hubungan industrial itu tidak sepakat, itu keluar anjuran dari mediator. Nah, anjuran dari mediator itu menjadi semacam tiket ya Mbak untuk penyelesaian ke pengadilan perselisihan hubungan industrial atau PPHI, dan itu panjang Mbak. Makanya bagaimana kita arahkan ketika terjadi perselisihan itu sepakatlah, tidak usah sampai ke PPHI, apalagi kemudian sampai ke MA, karena itu nanti panjang. Oh, itu berarti kesepakatan antara ini ya perusahaan dan juga pegawainya ya Bu ya. Baik. Dan biasanya apa sih yang membuat mereka ini di PHK Ibu dan mereka tidak terima seperti itu? Biasanya ada misalnya kesalahan ringan dan kesalahan berat kan begitu. Kesalahan ringan itu misalnya melanggar PP atau PKB yang sudah disepakati kan begitu. Kalau PP itu kan aturan dari perusahaan, ada PKB itu antara pekerja dengan serikat pekerja. Itu ada pelanggaran di situ. Gitu, dan itu yang biasa memicu perselisihan seperti itu ya. Baik, kita akan mencoba menjawab WA yang sudah masuk ya Ibu ya. Ada dari Tuti yang ada di Banjarnegara. Kalau problem yang terjadi ke TKI itu apa juga bisa ditanganin. Nah, prosedurnya bagaimana itu seputar tentang ini ya Bu, keluhan gaji, juga kasus pelanggaran. Pelanggaran itu pelanggaran kerjasama perusahaan sih Bu. Monggo silakan. Jadi kalau PMI itu kan ruang lingkup PMI itu ada 3 Mbak. PMI yang bekerja pada badan hukum, PMI yang bekerja pada perorangan, dan PMI yang laut perikanan kan begitu. Nah, ini saya melihat tadi mungkin ini PMI yang bekerja pada perorangan. Nah, ketika PMI itu mau dikirim ke luar negeri itu kan ada P3MI ya, yang kemudian perusahaan yang menempatkan kan begitu. Nah, yang di sini yang perselisihan penempatan ini adalah perselisihan
pada perjanjian penempatan. Perjanjian antara CPMI dengan perusahaan yang akan menempatkan. Kan misalnya di situ kan sudah ada ini ya perjanjian mau ditempatkan kapan. Betul. Nah, ini kemudian di situ belum segera ditempatkan. Nah, itu bisa menjadi masalah diadukan ya, Bu, ya? ke kami kan begitu. Tetapi kalau misalnya ada pasca penempatan kok mengadu ke kami, misalnya sudah dari luar negeri balik kok upahnya belum atau kekurangan upah dan sebagainya, tentunya kami itu kan tidak bisa artinya pemerintah itu kan tidak bisa menolak, harus menolak semua diterima kan begitu, pengaduan itu diterima lah, nanti bagaimana kita menyelesaikan seperti itu. Ya. Nah, sejauh ini banyak nggak sih Bu, misalkan dari luar negeri, maksudnya pekerja-pekerja Indonesia yang di luar negeri, kasusnya itu banyak nggak sih Bu? Ya. Jadi kan kalau kewenangan dari pemerintah yang ada di Indonesia itu pada pra dan pasca. Ketika pada waktu penempatan kan kita tidak bisa ke sana. Artinya itu yang menangani adalah Kementerian Luar Negeri yang sebagai pemerintah kita yang ada di sana kan begitu, kedutaan dan sebagainya. Nah, itu banyak juga kasus-kasus kaitannya dengan pra dan pasca penempatan itu. Dan itu juga tetap bisa diselesaikan ya Bu ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Wahyu yang ada di Genuk. Kenapa balai ini hanya ada di Jawa Tengah? Bagi pengusaha layanan apa saja yang bisa dimanfaatkan, Ibu? Jadi kenapa hanya di Jawa Tengah ini menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu hadir dalam sebuah perlindungan, baik itu di prakerja pada waktu bekerja maupun pasca bekerja. Nah, di tempat kami itu kan penyelesaian perselisihan ini kan berarti ada, kalau perselisihan hak tentunya masih dalam hubungan kerja, tetapi kalau perselisihan PHK itu kan proses mau selesai pekerjaan dan sebagainya. Ini menjadi kenapa hanya di Jawa Tengah ya? Ini berarti ini bukti bahwa pemerintah Jawa Tengah itu sangat concern terhadap kaitannya dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Gitu. Kemudian layanan apa yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha? Tentunya kami ini kan kami menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja kan begitu. Tetapi di balai kami itu khusus nangani kaitannya dengan penyelesaian perselisihan saja. Tetapi kalau di Dinas Tenaga Kerja kan bagaimana kaitannya dengan di sana ada pembuatan PPPKB, kemudian bagaimana penetapan upah dan sebagainya. Tetapi di luar itu pun kami ada keluh kesah misalnya. Keluh kesah itu kami juga melayani. Misalnya belum sampai ke perselisihan, tetapi masih keluh kesah. Banyak juga yang keluh kesah itu menyampaikan ke kami, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Bagaimana tentang kondisi ketenaga kerjaan di perusahaan. Mungkin keresahan itu ya Bu ya. Artinya istilah kita keluh kesah. Sambat ya Bu ya. Sambat boleh lah jadi tempat sambat ya. Silakan. Baik. Kami menerima. Jadi kantor kami di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 21 Semarang. Kalau mau hadir ke sana juga boleh ya. Jadi satu lokasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Ada di situ dan itu juga terjangkau, maksudnya terjangkau masih di tengah kota juga ya. Nah, Bu Eri sebagai selaku Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja tentunya masalahnya ini banyak ya, karena kan ini keluhan perselisihan dan setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya perselisihan nih. Sejauh ini nih Bu, pengaduan yang paling berat yang pernah hadir nih di balai ini apa Bu? Jadi misalnya gini, kasusnya itu sudah lama dan itu pernah ada itu Mbak. Jadi belum ada undang-undangnya. Jadi kan Undang-Undang 2004, tetapi dia mengadunya dia itu kasusnya itu sebelum tahun 2004. Artinya kan ini tidak bisa kemudian diselesaikan kan begitu, karena semua kan berdasarkan dari aturan yang terbaru kan begitu. Ada yang pernah seperti itu Mbak, karena dan itu sudah zaman dulu baru diadukan sekarang. Kami tentunya tidak bisa hanya itu sebatas jasa baik. Jadi ada fungsi jasa baik juga di tempat kami kan begitu. Tetapi kalau jasa baik itu artinya kalau tidak bisa diselesaikan kami tidak bisa
berbuat apa-apa. Betul, Tetapi betul. kalau yang dalam koridor penyelesaian perselisihan, tentunya ketika tidak sepakat nanti keluar anjuran dan itu menjadi final, artinya tugas kami itu sampai di situ. Begitu, Mbak. Itu tugasnya sampai di situ ya. Baik. Jadi semua perselisihan akan tentunya diselesaikan ya. Nah, yang susah mungkin yang PR juga adalah mengajak nih, Bu. Jadi mengajak untuk mungkin para pegawai dan juga yang merasa dirugikan atau seperti itu kan, mereka kadang ada yang masih takut melapor atau misalkan keluhan-keluhan yang terjadi mereka takut melapor karena nanti takut kena marah atau mungkin bahkan jeleknya adalah takut sampai di PHK. Nah, ini bagaimana nih dari pihak Balai Perselisihan sendiri tentunya bisa mensosialisasikan itu ke masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar nih loh, kalau ada perselisihan kamu bisa curhat ke kita dan semuanya akan aman seperti itu. Oke. Jadi kan sebenarnya di perusahaan itu kalau pegawainya atau pekerjanya itu 50 orang itu wajib membentuk LKS bipartit sebenarnya. Nah, LKS bipartit itu menjadi wahana atau menjadi wadah bagi mereka untuk saling misalnya curhat atau sebenarnya di situ. Sebenarnya dimaksimalkan dulu di LKS bipartit dan kemudian baru ke pemerintah. Terus akhirnya ke pemerintah kan sekarang ada Laporgub dan segala macam. Iya, betul. Nah, di situ kalau kaitannya dengan dia masih dalam hubungan kerja, tentunya petugas tidak akan menyampaikan data yang bersangkutan kalau dia yang masih dalam hubungan kerja. Tetapi kalau kaitannya dengan perselisihan, apalagi perselisihan PHK segala macam itu kan kita harus mempertemukan, Mbak. Betul. Jadi kan tetap harus dipertemukan, kemudian dimediasi. Kalau mediator ini sabar, Mbak, artinya dia harus di tengah, tidak membela salah satu pihak, biar nanti ketemu sepakat win-win solution, tidak ada yang dirugikan kan seperti itu. Iya, betul. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan yang hak normatif, misalnya dia saya tidak dibayar upah lembur, upah saya kurang dari UMK. Nah, itu ketika ada aduan seperti itu tentunya dia masih dalam hubungan kerja. Nah, itu menjadi tugas pengawas. Jadi pengawas ketenagakerjaan nanti akan turun untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan seperti itu. Baik, dan Simplin aja juga hadir di sini untuk membantu tentunya ya Ibu ya. Dan ini kan mungkin masih tergolong terhitung muda ya, karena kan masih beberapa minggu nih. Harapan terbesar Ibu dengan aplikasi Simplin ini sendiri apa sih, Bu? Jadi harapan kami tentunya ini mempermudah pelayanan. Jadi masyarakat tidak perlu repot lagi datang, bisa konsultasi di situ, bisa intens dengan kita kan begitu. Nanti kita siap bantu dan di akhir misalnya nanti di tahap-tahap misalnya konsultasi selesai, itu kami juga minta feedback dari masyarakat untuk bagaimana sih pelayanan kami untuk menjadi, itu yang paling penting ya Bu. Jadi kita juga bisa dikoreksi seperti itu ya. Nah, di konsultasi, di klarifikasi maupun di mediasi terakhir kita minta feedback dari masyarakat untuk peningkatan pelayanan. Dan di situ kami juga karena ini masih dalam keluarga besar Dinas Tenaga Kerja, di akhir itu kita juga promosi Mbak tentang Emakaryo, meskipun Emakaryo itu kan sudah sudah terkenal ya, tetapi ketika selesai semua, ini loh Dinas Tenaga Kerja punya aplikasi Emakaryo untuk jembatan bagaimana misalnya kalau sudah selesai perselisihan tuh biasanya kan tidak bekerja atau apa, ini bisa mendaftar di Emakaryo. Seperti itu Mbak Dian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi aplikasinya memang benar-benar Bu bermanfaat tentunya dan bisa menjadi wadah untuk menangani perselisihan dan menyelesaikan perselisihan tanpa perlu hadir ke tempat, cukup dari rumah saja sudah bisa mengadu. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu sebelum nanti kita akan closing statement dari Bu Eri tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sudah jam 11 lebih 55. Mungkin waktu juga sudah hampir habis ini. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan nih Ibu Eri sebagai closing statement kita pada Jateng Bicara kita hari ini. Monggo silahkan. Mbak Dian, jadi mari kita ciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis. Karena dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis itu kita mendorong untuk
pelaksanaan atau kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Bu, kalau ingin berkeluh kesah nih di aplikasi Simpelin Aja, mungkin tata caranya bisa dijelaskan sedikit lagi nih Bu, silahkan. Begini, jadi Bapak Ibu masyarakat, Kang Mas Mbak Yu bisa nanti lewat web bisa lewat laptop juga bisa, HP juga bisa. Itu nanti di www.simpelinAja.bp3tkjateng.com. Nanti di sana kemudian cukup nomor WA. Dari nomor WA itu kemudian nanti ada login dan segala macam. Login nanti data by name, by NIK dan sebagainya. Kemudian permasalahan apa, kronologisnya seperti apa. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu nanti dapat barcode terakhir. Kemudian nanti kalau memang hanya mau konsultasi silahkan. Tetapi kalau kemudian nanti meningkat, nanti ada aduan kami terima. Nanti klarifikasi dan sebagainya. Klarifikasi tidak hanya satu kali, bisa lebih dari satu kali. Kemudian klarifikasi kita harapkan selesai, kan begitu. Betul. Tetapi kalau tidak selesai ya nanti ada mediasi. Nah, mediasi itu kita tawarkan apakah mau offline atau online. Jadi kalau online juga kita fasilitasi. Nah, setelah itu mediasi merupakan yang terakhir artinya mediasi itu upaya yang terakhir. Nanti sepakat ada perjanjian bersama atau kalau tidak sepakat, jadi begini Mbak Dian, ini saya balik artinya kalau nanti itu khusus PMI, memang PMI yang tadi ada 3 tadi yang bekerja pada perorangan dan sebagainya, itu nanti hasil kita itu adalah bukan anjuran, karena di situ nanti nanya ke pengadilan negeri. Tetapi kalau yang laut dan perikanan itu hasil kita anjuran kalau tidak sepakat. Itu nanti karena laut dan perikanan itu naiknya nanti ke PPHI. Baik. Itu ya. Semoga ini bermanfaat ya Kang Mas dan Bayu, karena memang aplikasi ini sangat membantu tentunya untuk mengatasi keluhan-keluhan atau perselisihan yang terjadi antara pengusaha atau perusahaan dan juga para tenaga kerja seperti itu ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Eri yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentunya. Semoga aplikasi ini nantinya Simpelin Aja bisa bermanfaat dan semakin besar, dan tentunya bisa menjadi wadah masyarakat untuk berkeluh kesah di situ ya. Baik, kalau begitu saya Dian Risti pamit beserta Ibu Eri Diah dari Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.